Yang kami hormati, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi ibu semuanya. Saya Minati dari SMP Negeri 1 Bandar akan mempresentasikan atau akan menyampaikan tentang budaya positif. Sebelum saya sampaikan tentang budaya positif, Bapak Ibu, akan saya sampaikan pantun dulu ini. Karena jam-jam seperti ini mungkin Bapak Ibu sudah capek, ngantuk, dan karena aktivitas di rumah yang juga padat, saya yakin panjenengan semuanya sudah mungkin waktunya untuk sebenarnya istirahat, ya Bapak Ibu ya. Adik mendengkur jangan ditahan. Dia bermimpi bertemu bekantan. Puji syukur dipanjatkan pada Tuhan karena pada kali ini sudah diberikan kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Cakep-cakepnya ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk berikutnya sebelum saya sampaikan, tentu di dalam kegiatan webinar ini kita pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya adalah kita nanti bisa menjelaskan tentang budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kita nanti diharapkan bisa menjelaskan makna, disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Serta sebagai guru kita diharapkan akan mampu di dalam menerapkan segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah hingga terwujud lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi semua peserta didik dan juga warga sekolah. Tujuan yang ketiga, kita diharapkan mampu menyusun strategi aksi nyata yang efektif di dalam mewujudkan kolaborasi di antara seluruh warga sekolah dan seluruh pemangku kepentingan di dalam kita mengembangkan karakter positif peserta didik. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita diharapkan bisa menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan pribadi murid. Itu Bapak Ibu tujuan yang ingin kita raih di dalam webinar kali ini. Berikutnya kita melihat dari slide bahwa di situ kita melakukan perubahan
dalam rangka perubahan paradigma ini, Bapak Ibu kita ajak dulu untuk bermain, Bapak Ibu ya. Dalam bermain ini ada dua Bapak Ibu guru yang nantinya akan mempraktekkan, di mana ada Bapak A atau Ibu A yang beliau menggenggam sesuatu hal yang sangat penting dengan sangat kuatnya. Kemudian Bapak atau Ibu guru B ini nanti beliau akan praktek untuk bagaimana membuka genggaman yang sesuatu yang berharga yang disimpan rapat-rapat oleh Bapak Ibu guru A. Nah, untuk praktek ini saya mohon salah satu, dua Bapak Ibu ya. A mohon untuk Pak Budi berkolaborasi dengan saya di depan. Kemudian Ibu B ini sebagai temannya, ini saya mohon untuk Bu Anita untuk berkolaborasi dengan Pak Budi di dalam rangka mempraktekkan kegiatan kepalan tangan ini. Monggo Bapak Budi dan juga Ibu Anita dipersilakan. Ya, Bunda, terima kasih. Saya akan memerankan yang B, Pak Budi yang A. Pak Budi pegang apa tuh? Sesuatu. Apa ya? Boleh saya tahu, Pak? Rahasia. Spill dikit. Jangan, ya ini penting sekali nanti dokumen rahasia. Dokumen rahasia? Saya bisa jaga rahasia. Jangan, nanti suatu saat sudah tahu semua. Tapi untuk kali ini belum bisa memberitahu ke suami. Ayo dong, spill dikit aja. Untuk suatu saat dengan sudah pasti akan tahu, tapi untuk saat ini jangan tahu. Gimana kalau nanti Pak Budi kalau mau kasih tahu, tak jalan-jalan, Pak? Mohon maaf, karena ini hubungannya dengan rahasia sekolah. Harapan saya Bu Anita bisa memenuhi keadaan saya untuk tidak memberitahu saat ini. Pak Budi Pak pelit banget sih. Oke, kalau gitu nanti aku ngomong ke istrinya Pak Budi loh, kalau Pak Budi itu punya pacar. Ayo kasih tahu. Bukannya belum siap memberitahu, tetapi untuk saat ini Bu Anita tidak berhak mengetahui itu karena ini tentunya privasi untuk diri saya dan untuk kedepan sekolah kita. Udah Pak Budi ternyata komitmennya kuat sekali. Bener nih nggak mau kasih tahu? Mohon maaf, belum kok tidak mau mengasih tahu, tapi untuk saat ini belum bisa dipublikasikan ke siapapun. Jadi harapan saya Bu Anita bisa mengerti. Ya udah deh. Ya udah. Mohon maaf ya Bu Anita. Tepuk tangan untuk Pak Budi dan Bu Anita. Saya lihat Bu Anita sebenarnya untuk rayuannya udah maut sebenarnya, tetapi Pak Budi juga tetap di dalam pendiriannya yang sangat kuat dan luar biasa. Terima kasih Pak Budi, Bu Anita. Bapak Ibu, dari kegiatan tentang kepalan tangan tadi bisa kita simpulkan Bapak Ibu ya. Dari kegiatan tadi apa yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu? Bu Yanti mungkin ya, bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri bukan orang lain, tapi benar-benar dari dalam diri kita sendiri. Oh ya, terima kasih Bu Yanti ya. Kemudian mungkin Pak Narto atau Bu Sri ingin menambahkan dari tanggapan Bu Yanti mungkin. Sudah, terima kasih. Berarti bisa kita dengarkan bersama tadi Bapak Ibu bahwa
kontrol itu sebenarnya ada pada dalam diri kita sendiri. Demikian sebaliknya, kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan orang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah. Ya. Kemudian yang kedua tentang perubahan paradigma teori kontrol atau disebut dengan ilusi kontrol. Sebelum kita kupas ilusi-ilusi yang ada beberapa macam, ada 4 itu, mungkin kita harus tahu Bapak Ibu kira-kira untuk ilusi ini apa ya? Yang dimaksud dengan ilusi itu apa Bapak Ibu? Napa Bumi? Gambaran, ya. Ilusi, ya. Gambaran. Sepertinya saya melihat sesuatu lewat di samping saya. Sepertinya saya mendengar sesuatu di dekat telinga saya. Sepertinya guru itu bisa mengontrol murid. Nggih, Bapak Ibu. Bisakah Bapak Ibu sebagai guru mengontrol murid, memaksanya? Tidak. Kita tidak bisa, walaupun kita guru senior yang luar biasa, untuk mengontrol murid itu akan sulit sekali apabila di dalam murid itu sendiri tidak ada kontrol untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter mereka. Ini apakah bisa Bapak Ibu? Berarti pikiran kita, anggapan kita bahwa kritik yang kita berikan itu, atau kritik untuk membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter mereka, murid-murid kita. Apakah seperti itu? Bagaimana? Tidak Bapak Ibu ya? Kalau saya lihat dari emoji yang disampaikan Bu Anita dengan menggelengkan kepala, berarti ini saya anggap bahwa kritik membuat orang bersalah itu tidak akan merubah orang untuk menguatkan karakter murid kita. Kemudian ilusi yang ketiga Bapak Ibu, anggapan, pikiran bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Setiap penguatan positif itu tentu akan lebih efektif pada anak dan juga bermanfaat pada anak, baik dalam rangka membangun karakter maupun kompetensinya. Kemudian yang keempat ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid atau anak-anak kita. Apakah seperti itu? Tidak. Jelas tidak. Orang dewasa, entah itu gurunya ataupun orang tuanya sendiri pun tentu tidak akan mampu memaksa untuk merubah karakter apabila di dalam diri anak itu sendiri belum tergugah untuk merubahnya. Ya Bapak Ibu ya? Atau mungkin ada yang punya pendapat lain? Tidak? Oke. Berikutnya adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu bila murid itu sendiri belum memiliki kesadaran untuk bisa melakukannya. Walaupun kita sudah berusaha sekeras mungkin mengontrol perilaku murid, tentu
apabila si murid itu sendiri belum mengizinkan untuk dirinya dikontrol, maka kontrol itu akan tidak bermakna. Nah, berikutnya, kontrol guru bisa menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun tentu mereka memiliki tujuan. Ya. Walaupun mungkin untuk tujuannya itu kita perlu mengarahkan murid-murid kita sekali lagi dalam bentuk kontrol tadi Bapak Ibu ya. Kita berusaha untuk mengarahkan tujuan anak itu di dalam hal yang positif, perilaku positif. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu merupakan usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, namun akan mencoba untuk menolak bujukan kita dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, seperti kalau kita punya pengalaman anak kita sendiri Bapak Ibu, anak kita kadang apa yang diberikan masukan oleh orang tuanya sendiri mungkin tidak akan murid, karena betul-betul kita menjadi pijakan nilai bagi murid-murid kita. Kemudian ilusi yang ketiga, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagah. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif dan kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sudah melakukan perilaku tersebut. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Walaupun itu pesan negatif atau walaupun itu penyampaiannya halus, tetapi di anak ini tetap terasa hal yang negatif. Contoh, sebenarnya kamu itu potensi, tapi sayang kamu itu pembangkang. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kelihatannya kita menyampaikan halus, tetapi dari kalimat tersebut terlihat kita memojokkan anak, memberikan pesan yang negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang sudah Bapak Ibu dengarkan di awal tadi, bahwa banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-muridnya dan juga mungkin untuk anak-anaknya agar melakukan hal-hal tertentu. Namun pada kenyataannya kadang kita memaksa karena beratnya tanggung jawab dan merasa ia pikul, maka ia akan memaksakan kehendaknya kepada anak maupun kepada murid-murid kita. Padahal itu mungkin dengan paksaan anak akan mengikuti kemauan kita, namun dari situ juga akan timbul efek psikologis bagi mereka. Walaupun mungkin tidak kita pungkiri Bapak Ibu ya, bahwa suatu hal yang baik itu pada awalnya memang harus dipaksakan. Seperti halnya kita
sedang menuntut anak untuk melakukan sholat wajib. Kalau sedari kecil dari paksaan itu, maka tidak akan timbul pembiasaan. Nah, dari pembiasaan itu apabila kita tidak lakukan proses pembiasaan, maka tidak akan muncul perilaku anak untuk melakukan sholat. Berikutnya, apabila perilaku itu tidak kita kuatkan, maka tidak akan muncul karakter positif anak dalam hal ini melakukan kewajiban pribadinya, yaitu melaksanakan sholat. Seperti itu, Bapak-Ibu. Sampai di sini mungkin ada yang Bapak Ibu ingin tanggapi? Bagaimana? Sambut? Berikutnya adalah perubahan paradigma, stimulus, respon, dan juga teori kontrol. Ini kalau kita lihat stimulus, respon, melawan teori kontrol. Itu Bapak Ibu ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari teori stimulus respon dan juga dari teori kontrol? Nah, dari stimulus respon kita coba lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimana Bapak Ibu ini? Apakah kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Kalau saya berpandangan bahwa sekolah itu adalah sekolah. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagaimana Bapak Ibu ini? Belum tentu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ini belum tentu, karena setiap perilaku tadi memiliki tujuan. Mungkin dia berperilaku buruk karena memiliki alasan atau tujuan tertentu. Kita lanjut tadi ya, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya tentu berbeda-beda sesuai dengan pribadi dari anak masing-masing, atau juga sesuai kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, apakah orang lain bisa mengontrol saya? Bagaimana? Tidak bisa. Kalau tadi di awal kita tidak bisa mengontrol orang lain, tentu sebaliknya orang lain pun tidak bisa mengontrol kita ya. Kemudian menurut teori kontrol, siapakah Bapak Ibu yang bisa mengontrol seseorang? Dirinya sendiri. Misalkan Bapak Ibu yang mengontrol juga Bapak Ibu sendiri. Kemudian teori ke stimulus respon untuk item yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Bisakah Bapak Ibu guru? Tidak. Saya tentu tidak akan bisa mengontrol panjenengan ya. Tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Anda tidak akan mampu, tidak akan bisa mengontrol orang lain. Yang keenam, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, ini tadi saat Pak Budi dengan gigih untuk mempertahankan apa yang ia genggam yang sangat berharga. Kemudian Bu Anita mengeluarkan jurusnya, yaitu melakukan memaksa. Pemaksaan ini bisa jadi dengan memberikan
membuat ia takut atau membujuk, nanti kamu kalau begini saya kasih ini, nanti kalau kamu begitu saya kasih ini, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berdasarkan teori kontrol, yang penting adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi berarti kita bekerja sama dalam rangka menciptakan pilihan-pilihan yang positif dan itu baru bagi anak maupun bagi bapak ibu guru. Konsensus atau kesepakatan bersama, keyakinan bersama untuk menciptakan sebuah pilihan yang baru. Kemudian stimulus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol tidak menang kalah, berpikir menang kalah, tetapi di sini dalam pola berpikirnya semuanya menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Yang tidak menang adalah yang tidak mau berbuat. Nah, ini Bapak Ibu untuk disiplin positif tadi ya. Disiplin positif ini disampaikan oleh William Glasser yang dituangkan dalam teori kontrol dan juga teori pilihan atau teori pilihan. Dalam teori pilihan atau teori kontrol ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Dalam hal ini makna disiplin diartikan sebagai belajar untuk mengontrol diri di dalam menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Kemudian yang kedua, bahwa tadi setiap perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku memiliki tujuan. Ya. Anak-anak kita, Bapak Ibu guru, mungkin ada yang berperilaku positif, berperilaku negatif. Itu semuanya pasti ia memiliki tujuan. Walaupun mungkin kadang tujuannya itu terlepas dari hal yang positif. Kemudian dari semua perilaku yang memiliki tujuan itu kita temukan dalam teori motivasi. Nah, motivasi itu ada beberapa motivasi, yakni yang pertama untuk menghindari hukuman. Kita berperilaku, kita melakukan suatu hal, kita mengikuti sebuah peraturan karena ingin menghindar dari hukuman. Contoh, ada anak yang melakukan sholat, mengikuti jamaah sholat hanya ingin ia tidak dihukum oleh Pak Amnan gitu.
Karena untuk perbuatan yang dilakukan dalam rangka hanya ingin menghindari hukuman ini tidak datang, motivasi yang tidak datang dari diri sendiri, tidak sadar dari diri sendiri, tetapi dari motivasi dari luar, ingin terbebas tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, walaupun ini kelihatannya positif karena melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya melakukan sesuatu, kalau melakukan misalkan belajar rajin, saya nanti akan dihadiahi oleh Bu Wiyanti dengan dihadiahi coklat. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa anak tersebut melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan coklat spesial dari Bu Wiyanti. Nah, ini pun juga sama. Ini juga bersifat ekstrinsik atau dorongan dari luar atau motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri ini kira-kira motivasi ini datang dari siapa Bapak Ibu? Dari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Berarti ini adalah motivasi yang dari dalam diri anak itu sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik, di mana untuk menghargai diri sendiri itu nanti akan di dalamnya muncul nilai-nilai kebajikan yang universal, kebajikan yang berlaku secara umum baik anak sendiri, lingkungan maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nilai-nilai kebajikan universal ini nanti dapat kita wujudkan di dalam sebuah pembelajaran itu dengan kita membuat sebuah keyakinan kelas atau kita membuat kesepakatan kelas yang itu berasal dari nilai-nilai yang muncul pada diri siswa di dalam kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, di dalam teori kontrol itu ada model berpikir menang-menang. Beda dengan teori respon, stimulus respon Bapak Ibu ya, bahwa pada teori kontrol ini model berpikirnya pokoknya semuanya menang, tidak ada anak yang kalah. Tidak ada anak yang salah, semuanya benar karena memiliki alasan masing-masing atau tujuan masing-masing tadi. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan kolaborasi dan kesepakatan demi menciptakan pilihan baru. Nah, berdasarkan teori William Glasser, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum, sukanya menghukum. Nah, kalau kita lihat sebagai penghukum ini tentu Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan masalah cenderung dengan kata-kata yang menghardik, dengan kata-kata yang memaksa, memojokkan, dengan melakukan hal-hal kontak fisik misalkan, atau kontak kalimat-kalimat verbal yang itu menyakiti anak. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kalau kita bandingkan dengan posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum tadi, ya,
ini agak lebih halus Bapak Ibu, yaitu dengan membuat rasa bersalah pada anak. Ini bedanya kalau yang penghukum tadi dengan menghardik, dengan main fisik. Tetapi untuk membuat rasa bersalah ini menyampaikan, Bapak Ibu menyampaikan kalimat-kalimat yang itu memelas mungkin. Kenapa sih kamu seperti itu? Tidak mengikuti kesepakatan kelas, tidak mengikuti aturan. Lihat nih, Bapak Bumi jadi Bumi menjadi dihukum Bapak kepala sekolah itu misalkan ya. Berikutnya adalah sebagai teman. Posisi kontrol kita sebagai teman ini adalah ditandai dengan beberapa kalimat yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dengan kalimat yang mungkin agak bersahabat ya. Ayo anak, masa sih kamu seperti itu, tidak mau melakukan melakukan kegiatan perilaku yang sesuai aturan? Ayo anak, kita berubah. Seperti itu. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa kita itu sebagai teman siswa. Yang keempat, sebagai pemantau. Kalau pemantau seperti ini berarti ada data atau real anak, perbuatan anak, kemudian ada aturan. Kita cocokkan aturan yang ada dengan real perbuatan yang dilakukan oleh anak. Kita cocokkan, oh kalau kamu seperti ini berarti kamu tidak melakukan peraturan atau tidak mematuhi peraturan yang ini. Tuh. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai manajer dalam hal ini di dalam penyelesaian masalahnya mengikuti tahap-tahap segitiga restitusi ya. Restitusi di mana langkah-langkahnya ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas itu bisa diucapkan dengan contoh-contoh kalimat, misalkan wajar nak, kamu bersalah. Setiap manusia tentu akan melakukan kesalahan. Itu hal yang manusiawi. Hingga anak dari situ sudah berada pada posisi yang nyaman menurut dia, karena ada dukungan moral dari beliau yang menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini kira-kira kamu melakukan perbuatan itu, kamu memiliki tujuannya. Apa tujuan kamu? Apa yang kamu ingin? Apa yang ingin kamu penuhi dengan kamu melakukan perbuatan-perbuatan itu? Jadi divalidasi, kamu butuh apa hingga kamu melakukan perbuatan yang mungkin tidak mengikuti kesepakatan kelasnya. Nah, ini validasi kebutuhan. Dari situ kita sebagai manajer, sebagai guru sudah mengetahui, oh ini ternyata kebutuhan anak ini loh, dari informasi yang disampaikan oleh
siswa. Kemudian yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan anak tersebut ya. Kalau kamu misalkan ya, kalau kamu melakukan hal yang menyimpang seperti ini, kamu menyalahi keyakinan kelas kita yang mana? Contoh, ini Bu, saya melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang bahwa saya tidak akan ngantuk lagi. Tidak boleh Bapak Ibu ya untuk mengungkapkannya dengan kalimat negatif ya. Yang benar bagaimana Bapak Ibu? Tidak boleh dengan kalimat negatif. Ya harusnya dengan kalimat positif ya. Tidak boleh dengan kalimat negatif. Nah, untuk melakukan itu membuat keyakinan kelas dengan kalimat yang positif, misalkan saya akan melakukan ini dengan kesadaran saya sendiri. Saya akan mengikuti pembelajaran dengan tertib. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Ini sudah bisa dikatakan kalimat positif ya? Ya. Terima kasih. Berikutnya yang keempat, realitas berarti kenyataan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan anak satu dengan anak yang lain tentu berbeda. Tentu di dalam pemenuhannya pun juga harus berbeda. Tidak bisa anak butuh kesehatan maka kita beri kesenangan. Anak butuhnya penguasaan maka yang kita berikan adalah kesehatan. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus di dalam pemenuhannya harus kita sesuaikan dengan realitas kebutuhan mereka. Yang kedua, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini ciri-ciri dari teori kontrol ya. Bahwa kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memiliki rasa empati ya, bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia dan itu harus kita hargai. Yang ketiga, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini hampir sama dengan yang kedua ya Bapak Ibu, cuma dalam menggambarkan sebuah situasi itu mungkin antara satu anak dengan anak yang lain itu bisa beda. Nah, ini tadi kebetulan yang saya sampaikan di nomor 1 tadi bahwa kebutuhan kita berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Yang pertama bertahan hidup atau disebut dengan bahasa Inggrisnya Bapak survival ya. Survival yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini tentu ada hal-hal yang harus dipenuhinya. Apa pemenuhan kebutuhan untuk mempertahankan hidup seseorang Bapak Ibu? Makan, pangan, sandang, apalagi tempat tinggal ya, atau disebut dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer untuk seseorang berdasarkan hukum ekonomi ya kan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah penguasaan, berkuasa. Adakah Bapak
kebutuhan dasar manusia yang kedua ini yaitu tentang penguasaan, Bapak Ibu. Ingin diakui ya. Ingin diakui kemampuannya. Ini loh, Wika, saya itu punya kemampuan ini. Saya punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, dari itu semuanya, dari kebutuhan dasar sebuah penguasaan, dari situ kita sebenarnya juga bisa menemukan potensi anak. Karena ingin diakui, saya memiliki kemampuan ini, Bapak Ibu. Saya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Saya itu punya bakat untuk di bidang seni, Bapak. Saya punya bakat di bidang olahraga, Bapak Ibu. Akuilah saya. Penguasaan. Mereka butuh penguasaan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar untuk disayangi atau mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang saya rasa ini semuanya, tidak hanya anak saja, kita juga memiliki kebutuhan untuk memiliki keinginan untuk disayangi dan dikasihi oleh orang-orang terdekat kita ataupun di orang-orang yang ada di sekeliling kita, lingkungan kita, ataupun orang-orang yang ada di sekolah kita. Selain kasih sayang, juga butuh rasa diterima. Ini satu paket dengan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalau sudah mengasihi, sudah menyayangi, tentu pasti orang tersebut menerima keberadaan, menerima apapun kelebihan dan juga kekurangan dari anaknya atau dari kita. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar untuk mendapatkan kesenangan. Mendapatkan kesenangan ini kenapa Pak Budi contohkan Pak Budi? Atau Bapak Ibu yang lain mungkin? Mendapat kesenangan, contohnya mendapat nilai bagus ya. Dengan nilainya bagus, Bu Sri Dayati alhamdulillah memberi nilai saya bagus sekali bahasa Indonesia. Dan kalau kita hubungkan dengan penguasaan, itu ada hubungannya senang. Oh, berarti Bu Wit ini mengakui bahwa saya memang nilai saya bagus dan saya pantas, ya. Begitu Pak Bu Sri? Iya, terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan. Apakah Bapak Ibu ini bebas? Bagaimana? Inginkah? Ingin ya. Kebebasan dari rasa apa, Bapak Ibu? Kebebasan dalam hal apa, Bapak Ibu? Kebebasan dalam hal apa? Yang positif saja contohnya. Kenapa Pak Kursis? Kebebasan untuk apa Pak Kursis? Yang positif. Kebebasan untuk penerapan media pembelajaran. Ya, kebebasan untuk penerapan, penggunaan media pembelajaran yang ada di sekolah. Yang tidak kalah penting juga mungkin kebebasan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan
masukan. Nah, tentu masukan ini membangun demi kelancaran, demi kebaikan semua warga sekolah ataupun lembaga. Ya. Itu Bapak Ibu Guru. Kemudian tadi untuk makna disiplin yang ada di grafik yang sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwa makna dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita makna disiplin ini, kata disiplin mungkin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin yang sudah disampaikan di awal ini dalam rangka kita untuk menguatkan nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan secara umum ya. Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai positif ya, yang nilai tersebut bersifat semua berlaku dan di mana saja kebajikan itu, kebaikan itu, di mana kebajikan universal itu disampaikan oleh Diane Rosen. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila nilai-nilainya itu meliputi 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Mandiri ini berarti segala sesuatu harus datang, atau segala sesuatu kesadaran itu harus berasal dari dirinya sendiri, motivasi itu harus berasal dari dirinya sendiri, tidak datang dari pihak luar atau bersifat ekstrinsik. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini tujuan dari disiplin positif, menanamkan motivasi ya. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan telah memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yang itu dampaknya jangka panjang, tidak terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah. Mereka memiliki perilaku atau berkarakter positif bukan karena mendapat hadiah, tetapi betul-betul berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, karena memang ingin menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Ini untuk eksplorasi konsepnya, bahwa tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman,
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ini bersifat ekstrinsik tadi atau eksternal atau motivasi yang berasal dari orang lain, tidak dari diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ini juga sama, motivasinya bersifat eksternal atau intrinsik. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal ini. Sadar betul bahwa efek dari yang ia lakukan itu positif untuk dirinya sendiri dan ia meyakininya sebagai nilai yang harus dikembangkan pada dirinya. Berarti ini motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Berikutnya Bapak Ibu, tadi pada posisi kontrol sebagai manajerial, kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi kira-kira apa Bapak Ibu ini segitiga restitusi? Menstabilkan keadaan, menstabilkan identitas. Ada lagi Validasi kebutuhan. validasi, okay. Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan ya, menyampaikan keyakinan yang disepakati. Segitiga restitusi atau restitusi itu sebenarnya adalah sebuah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa dengan 3 tahapan yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Hidayati, mulai dari menstabilkan, yang kedua validasi, yang ketiga keyakinan, menyampaikan keyakinan. Kalau kita lihat dari proses itu, yang pertama berarti menstabilkan. Kalau anak dalam kondisi bermasalah, yang bermain di dalamnya adalah amarah, nafsu, dengan diberikan penguatan, dipulihkan dengan kalimat-kalimat tertentu, misalkan dengan kalimat wajar kalau kamu mungkin bersalah. Bumi juga dulu pernah bersalah seperti kamu, menstabilkan keadaan. Anak dari situ mungkin bisa sudah mulai tenang. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Validasi kebutuhan. Dengan kondisi anak yang sudah tenang, kita tanyakan, sebenarnya kamu melakukan hal negatif itu apa tujuanmu? Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kebutuhannya apa? Nah, dari situ anak tentu menceritakan, saya itu melakukan ini karena begini loh Bu, saya kepingin yang ini, saya butuh ini. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah menanyakan kesepakatan atau keyakinan. Dengan kamu melakukan perbuatan itu, keyakinan kelas yang mana yang sudah tidak kamu taati. Misalkan anak, oh ini Bu, saya
tidak melakukan keyakinan kelas tentang bahwa saya tidak akan mengganggu teman kita saat pembelajaran. Itu contohnya dengan keyakinan yang bersifat positif, kalimat positif. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, pada restitusi, penyelesaian masalah dengan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan dalam hal ini Bapak Ibu yang perlu dipahami adalah kita tidak boleh fokus pada kesalahan anak, tetapi kita fokus pada aset yang ada pada anak. Asetnya anak apa? Sebenarnya anak itu memiliki kompetensi masing-masing. Dan dari kompetensi yang ia punya itulah yang kita kembangkan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan dengan siapa saja, nih Bapak Ibu guru. Dengan semua warga Ya, dengan semua warga sekolah. Baik dengan, ini yang paling penting adalah kompromi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dengan teman yang mungkin di situ terlibat masalah dengannya, akan diperbaiki hubungannya. Kemudian memperbaiki hubungan dengan orang yang ada di sekitarnya, karena dengan perilakunya yang mungkin tidak melakukan keyakinan kelas, tidak mentaati keyakinan kelas, orang lain yang ada di sekitarnya juga akan terganggu. Nah, dengan adanya segitiga restitusi, penyelesaian akan mendapatkan sebuah perbaikan, yaitu memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, orang lain maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah di dalam menyelesaikan kita memberikan tawaran, tidak memberikan paksaan. Memberikan penawaran ini misalnya bagaimana? Menawarkan solusi ke anak. Menawarkan solusi ke anak. Kalau misalkan solusinya seperti ini, bagaimana? Atau kamu mungkin punya alternatif pilihan solusi yang lain, gitu ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berarti ini introspeksi ya? Melihat dari dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya apa? Apa yang ini dipenuhi dari yang melakukan kesalahan tersebut. Hingga dari sini kita yang melakukan, membantu menyelesaikan, mengerti, oh ini kebutuhan dari anak itu yang diinginkan ini. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling tepat. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, perbaikan karakter. Restitusi fokus pada penyelesaian. Mungkin selama ini Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah, apakah ada yang
ini loh, kamu itu salah, salahmu itu di sini, kamu tidak boleh seperti ini seharusnya. Ada bapak ibu guru yang mungkin di dalam menyelesaikan masalah anak itu kita cenderung mencari salahmu kayak gitu saja, salahmu itu di sini. Sampai kita omongi orang dadak nih, ini tuh salah, ini tuh tidak benar. Nah, kita sekarang sudah paham Bapak Ibu bahwa kita jangan fokus pada kesalahan, tetapi fokuslah pada solusi. Fokus pada penyelesaiannya, bukan pada masalahnya. Walaupun mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam menyelesaikan masalah itu harus mencari sumber permasalahannya apa, tetapi itu hanya sekedar sebagai acuan di dalam mencari solusi. Seperti dokter ya, kalau mengobati sesuatu mungkin ada yang menanyakan, kamu kenapa kok bisa terjangkit penyakit ini, kira-kira kenapa, masalahnya apa, dan sebagainya, untuk menemukan obat yang tepat, solusi yang tepat. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti kalau kita lihat item yang terakhir Bapak Ibu, restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Berarti awalnya ini diapakan? Anak tersebut yang melakukan kesalahan itu diapakan Bapak Ibu? Dikelompokkan dulu ya. Apakah di dalam mengelompokkan itu kita biarkan saja wes tanang kono kelompok dadi siji bocah ra bener sampai nang kono di kelas itu, apa seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Bagaimana yang tepat? Membantu mencarikan solusi. Ya, betul Bu Anita, membantu mencarikan solusi. Berarti kita di dalam mengelompokkan anak itu memang betul kita kelompokkan dalam suatu kelompok tertentu, tetapi kita tidak boleh abai, kita tidak boleh membiarkan anak itu sendiri dalam kelompok macam-macam yang tadi melakukan kesalahan. Yang ada tentu nanti anak itu tidak menjadi menyadari kesalahannya, tetapi justru menjadi lebih parah. Enggak nomboran. Ya, karena tidak kita dampingi, tidak kita arahkan, tidak kita bersamai, maka tentu tidak akan bisa terkontrol ya, perbuatannya. Kemudian apabila sudah kembali pada nilai yang benar yang diyakini, maka kita berkewajiban untuk mengembalikan anak tersebut ke dalam kelompoknya agar bergabung kembali untuk memperkuat nilainya dalam kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini kenapa tidak kita buat aturan lain? Tidak kita buat aturan saja. Kenapa harus keyakinan kelas? Berarti ini ada bedanya antara aturan dan keyakinan. Nah, aturan itu efeknya seperti ini, kalau keyakinan itu efeknya seperti ini, mungkin begitu. Iya. Ya. Kalau peraturan nanti arahnya seperti ke hukuman gitu. Kalau keyakinan berarti kesepakatan bersama. Iya. Betul Bu Sri Widayati, bahwa untuk peraturan itu cenderung yang memang sudah diatur
aturan ini sudah dibuat oleh sekolah, tidak berasal dari kesepakatan yang ada, yang timbul dari anak-anak maupun warga sekolah. Jadi wis ana aturane yang kita anak-anak tinggal menjalankan. Dan apabila ada anak yang bersalah, tentu nanti dalam penyelesaiannya dalam bentuk hukuman karena tidak sesuai dengan peraturan ini. Gitu, ya. Itu contoh-contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Kenapa tidak dibuat dalam bentuk mungkin dilarang terlambat atau dilarang tidak tepat waktu seperti itu? Peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini dalam bentuk aturan ataukah kesepakatan, Ibu? Peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Atau mungkin ini kalau dibuat dalam bentuk aturan bagaimana? Kalau kita tuangkan di dalam keyakinan kelas bagaimana kalimatnya? Kalau di keyakinan kelas itu akan memunculkan nilai-nilai kebajikan apa yang akan atau yang ingin kita capai. Ya, terima kasih Vika. Jadi di keyakinan akan memunculkan dari dalam diri anak itu sendiri kebajikan atau nilai-nilai yang ia yakini, dan itu dilakukan dengan sadar tanpa paksaan dari luar. Kalau kita mungkin tuangkan dalam bentuk keyakinan, untuk kalimat yang ketiga ini apa Bapak Ibu? Dalam bentuk kalimat positif misalnya, Mengajari untuk berdisiplin. mengajari untuk berdisiplin. Keyakinannya dalam bentuk kalimat bagaimana? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, atau saya akan datang tepat waktu. Dari saya akan itu menandakan bahwa itu memang berasal dari hati si anak, tidak dari luar, bukan aturan, bukan yang dibuat, tidak dari kesepakatan. Ini budaya positif tadi. Dari serangkaian mulai dari kegiatan yang pertama tadi, kemudian motivasi, kemudian teori kontrol, hingga akan terbentuk budaya positif pada diri anak tersebut, ya. Kemudian yang berada di dalamnya, tentu di budaya positif itu ada peraturan kelas. Apakah seperti itu? Apakah benar kalau peraturan kelas? Itu ditandai dengan warna jingga. Ya, jingga Bapak Ibu. Peraturan kelas. Apakah peraturan kelas? Apakah tepat peraturan kelas atau mungkin yang lain? Karena peraturan kelas tadi mungkin ketua kelas ataupun yang lain sudah
sudah memberikan aturannya kelasnya awak dhewe miliki, tidak berasal dari musyawarah atau tidak berasal dari kesepakatan yang berasal dari nilai-nilai anggota kelas. Peraturan kelas berarti bagaimana? Tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Yang lebih tepat adalah keyakinan kelas atau kesepakatan itu muncullah keyakinan atau dari kebalik, keyakinan muncul kesepakatan. Ya, dari keyakinan nilai-nilai itu muncul sebuah kesepakatan ke kelas. Kemudian dari keyakinan kelas yang tentu dalam bentuk kalimat-kalimat positif, maka akan melahirkan lingkungan yang juga positif. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang kita mengidentifikasi dalam beberapa kalimat kita identifikasi apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, kalimat yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat datang ke sekolah. Ini kalau kita lihat adalah hukuman. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan alasannya kenapa itu dikelompokkan ke dalam hukuman. Terjadi spontan, Bu. Terjadi spontan. Tidak ada hubungannya antara terlambat dengan menulis 100 kali itu tadi. Ya, yang kedua tidak ada hubungannya. Seharusnya kalau kita terlambat harus bagaimana untuk agar anak itu bisa kembali kepada nilai yang diyakini. Melakukan segitiga restitusi. Dalam hal ini, kalau anak terlambat, maka bentuk dari perlakuannya bagaimana? Kita cari tahu alasannya. Ya, mencari tahu alasannya. Iya. Kemudian kamu terlambat, ya sekali-sekali bolehlah dikuatkan dulu ya. Kemudian kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Kamu tidak melakukan keyakinan kelas yang mana? Enggak, kita lihat langsung untuk yang terakhir ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini dikategorikan sebagai konsekuensi. Tepat atau tidak? Tepat ya. Alasannya? Terlambatnya di pelajaran PJOK. Iya. Jadi ada kaitannya. Oke. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit
Berarti harus mengganti ketertinggalannya dengan hal yang juga sama bermanfaatnya. Gitu. Nah ini kalau tadi kita sudah identifikasi beberapa kalimat, yaitu apakah hukuman atau konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi di antaranya bisa kita lihat di slide ya, Bapak Ibu. Hukuman itu adalah cenderung menyakitkan. Karena hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik ataupun mungkin psikisnya atau kejiwaannya dalam waktu yang cukup lama atau dalam jangka panjang. Kemudian hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Hukuman bersifat memaksa atau paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri atau bisa menyakiti orang lain ya, karena munculnya dendam pada dirinya. Kemudian hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Bapak Ibu, di sekolah kita mungkinkah ada anak yang suka menyembunyikan kesalahannya dan melempar kesalahan itu pada orang lain atau pada teman lain? Menemui seperti itu kan Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak menemukan anak-anak kita yang pintar menyembunyikan kesalahan pada dirinya dan melempar ke orang lain atau mencari kambing hitam. Cari aja kambing putih ya. Kemudian karena hukuman bisa menimbulkan rasa marah, bersalah, merasa dipermalukan, merasa dirinya tidak dihargai. Dari munculnya perasaan-perasaan seperti itu, adakah Bapak Ibu Guru efek yang ditimbulkan? Ada. Apa ini? Marah, ya, pendendam. Rasa bersalah. Apa yang efeknya? Dan rendah di diri, tidak pede, dipermalukan. Hampir sama ya. Dan bisa jadi dendam pada orang yang mempermalukan. Merasa tidak dihargai, menjadi rendah diri ya. Kemudian konsekuensi, ciri-ciri dari konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, tidak harus menyakitkan yang terjadi, tetapi sesuatu yang harapannya adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat bagi anak itu maupun lingkungannya. Oke. Yang kedua, ciri konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kenapa seperti itu?
toleransi itu memberikan rasa tidak nyamannya hanya sebentar, hanya sebentar ya. Jadi wis bar ya wis kembali lagi, tidak teringat kembali kesalahannya, tidak terpraktik dalam dirinya. Kemudian anak akan sangat menghargai disiplin, sangat menghargai disiplin ya. Karena itu memang sudah seharusnya saya salah, ya berarti harus menanggung kesalahannya dengan mengganti apa yang rugi dalam dirinya. Itu wajar berarti. Saya salah, ya berarti saya harus melakukan perbaikan. Adanya stimulus rangsangan dan tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Mudah dalam menyesuaikan diri. Berikutnya, konsep diri yang baik. Dirinya adalah hal yang memang harus memiliki nilai-nilai yang positif. Konsep dirinya, saya memang harus berbuat positif tanpa harus dimotivasi dari luar. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, ciri konsekuensi yang terakhir, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apakah ini juga sama buruknya atau berbeda dari efek atau dari hukuman? Kehilangan haknya hanya sementara, mungkin tidak mendapatkan pembelajaran, tapi hanya sebentar saja. Kemudian dia dikembalikan ke komunitasnya. Ya, gitu. Dibuat tidak nyaman, hanya sementara. Kalau kita sendiri mungkin saya itu datang terlambat, maka saya harus mengganti mengajar kelas ini sesuai dengan saya merampas hak anak tadi karena terlambat, mengurangi waktu belajarnya 10 menit, saya harus mengganti di belakang dengan 10 menit pula. Kalau kita guru ya. Kemudian diasingkan, merasa diasingkan karena tadi memang dipisah ya, dari atau merasa anak melakukan kesalahan, misalkan menumpahkan tinta di meja, kemudian sahabat harus membersihkannya karena telah mengotori meja. Dalam jangka waktu itu ia akan melakukan hal yang tentu perlakuannya beda dengan anak yang lain yang tidak melakukan kesalahan. Nah, ini tadi konsep kontrol, kemudian yang insya Allah tadi sudah saya jelaskan tentang orang penghukum itu bagaimana ciri-cirinya, kemudian orang pembuat merasa bersalah itu ditandai dengan kalimat-kalimat yang muncul dari kita yang seperti apa. Teman, sebagai teman, dalam kita meluruskan kesalahan anak, kita sebagai teman tadi diantaranya dengan kita
mengucapkan kalimat-kalimat yang itu dekat bagi anak, merasa dia sebagai sahabatnya, Bapak Ibu guru sebagai sahabatnya atau temannya. Kemudian pemantau ini tentu ada aturan, juga ada real dari perilaku anak. Kita cocokkan, kita pantau kamu melakukan ini karena tidak mematuhi peraturan yang kelima misalkan. Kemudian sebagai manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang itu merujuk pada segitiga restitusi ya. Menyelesaikan masalah dengan 3 tahap tadi Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi insya Allah juga sudah saya jelaskan segitiga restitusi, mulai dari validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan atau kebalik, validasi kebutuhan, langkah kedua menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas yang mana yang mungkin tidak dilaksanakan. Tidak, saya jelaskan ulang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini kita ke refleksi. Dalam hal refleksi ini, kira-kira apa yang sudah mengubah paradigma Bapak Ibu dan apa yang panjenengan dapatkan setelah setelah kita berbagi ya, materi tentang budaya positif. Apa yang mengubah paradigma atau paradigma apa yang berubah pada diri kita? Apa yang kita dapatkan? Saya menjadi tahu perbedaan antara hukuman dan restitusi. Ya, menjadi tahu perbedaan hukuman dan restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain. Monggo wanita lebih menghindari hukuman sekarang. Oke, lebih menghindari hukuman. Takut ya wanita ya. Takut siswanya dendam ya. Ya, sampai di bawah seumur hidup nanti. Apa sih? Kata apa sih? Boten waktu saya sekolah naren-naren kepengen dengan. Saya ulang, hal baru apa yang mengubah paradigma panjenengan setelah mendapatkan materi ini? Oh, tadi yang lebih cenderung memberikan ke konsekuensi daripada hukuman. Sebenarnya kalau menurut saya konsekuensi itu dampaknya lebih ringan dan tidak berakibat fatal pada siswa. Oke, ya. Benar, Pak. Terima kasih Pak Persis atas refleksinya. Kalau kita refleksi semuanya mungkin ini akan makan waktu lama Bapak ya. Jadi sudah ada yang mewakili untuk yang pertama. Dan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Perasaan apa yang muncul? Muncul senang, muncul malukah, atau muncul perasaan yang lain? Gembira, Bu. Gembira. Oke. Bisa belajar bersama. Oke. Gembira, kita bisa belajar bersama. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apa yang
saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Peran omong seperti apa yang panjenengan telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran omong. Demikianlah pengimbasan budaya positif kali ini, semoga bermanfaat. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengimbasan budaya positif kali ini, semoga bermanfaat. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.